ngomong begitu juga sama pengikutnya. Dia bilang apa? Iya, dia juga al-hayat. Dia malah dia ngaku Terus dirinya Tuhan. dia Bahkan waktu dia betul-betul bangkit meninggal, nggak? Enggak. Kalau dia bilang dia dengar dulu al-hayat, bang. artinya ketika dia mati dia bisa bangkit nggak? Ya dengar dulu. Ya makanya saya nanya, kalau dia mengaku sebagai al-hayat, apakah ketika dia mati dia bangkit lagi? Waduh, saya nggak tahu deh. Jenazahnya Semoga masih apa ada yang nggak? dibangkitnya. Ya, Jenazahnya masih ada. nggak? Malah di misalnya dibilang begini, dia ini Ya, nggak mati. Dia hanya ya apa sih udah itu kan namanya? cuma klaim. Dia hanya Enggak, saya mau tubuh. kalau dia mengaku sebagai al-hayat, saya mau lihat di mana dia betul-betul bangkit dan kuburnya itu kosong. Di mana? Masih ada nggak makamnya? Iya Kalau masih ada bang. nggak usah ngaku jadi al-hayat. Sebentar dulu bang. Bang tadinya mau cerita tadi, mau ngomong si Yesus itu katanya berdoa. Abang malah bernarasi. Jadi gini bang, sampai di Ketika mana sih saya lupa sebelum dia tadi ya? berkata, sebentar, Tunggu. Oh sebelum iya, ada sebelum tadi dia abang ngomong mengatakan, tuh. Ada abang tadi ngomong sebelum tuh, yang dia ngomong apa? sebelum dia Siapa yang? membangkitkan, sebentar, Sebentar gini. bang. Oke, Oh ya kamu udah. jelaskan dulu. Ya udah. Sebelum Tadi dia itu kan. membangkitkan, dia kan menurutmu dia kan hanya manusia biasa, ya kan? Loh, seharusnya sebelum dia membangkitkan, dia harusnya kasih tahu ke Marta, Marta, aku hanyalah nabi, bla 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 bla. Aku hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kuasa. Tetapi kenapa dia mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup yang membangkitkan orang di akhir zaman itu hanyalah Allah. Ketika dia mengatakan bahwa Betul. dirinya adalah kebangkitan dan al-hayat, dia telah mengklaim gelar Allah. Itu sudah selesai. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah mengklaim dirinya sebagai al-hayat? Tadi katamu adalah karena dia cuma manusia biasa. Ya betul. Artinya kamu mau bilang Iya. apa? Ketika Yesus mengaku sebagai al-hayat, apakah kamu mau bilang dia Allah? Makanya saya bilang, abang kenal Said Baba nggak? Ya, dia Abang bangkit nggak? kenal tuh Mayatnya orang-orang yang masih di ada nggak Afrika sekarang? yang ngaku Saya nggak dukun, peduli. yang bangkitin orang mati juga loh tuh. Ya, Dia saya juga loh tidak punya ilmu. peduli. Karena Ya begini, bro, makanya yang saya. mengaku sebagai al-haq itu juga ada, tapi mati nggak bangkit. Ya Bagaimana saya mungkin Sai Baba itu mengaku sebagai al-hayat ketika dia mati dia nggak bangkit? Mana bisa saya percaya? gini bang, saya tuh dikasih akal pikiran loh, akal nurani gitu loh bang. Nurani kita tuh pasti berpikir gitu loh. Ya, maksud saya Udah kamu mikir. begini. Jadi Oke di lah, sini itu kamu kembali mau ke bilang, keimanan abang. ya, Oke, ya udah silakan. makanya Yang abang saya jangan maksud, bilang. yang saya mau ngomong tadi tuh yang Muhammad waktu pas. Muhammad membangkitkan nyamuk satu biji aja nggak pernah. Iya kan? Abang. Gara-gara Ya makanya Tuhan Nabi, kami gara-gara membangkitkan Yesus manusia. membangkitkan orang mati aja, abang udah Loh, dia pernah mengaku dengar. dia al-hayat kok. Nah, Itu gimana 600 tuh tahun orang-orang sebelum. yang dukun-dukun tuh di Afrika sana tuh yang bisa Ya bangkitin udah, orang dia kayak bisa di bangkit mana? lagi nggak? Ya Bangkit kayak lagi di nggak dari suku matinya? apa tuh? Ya dia bangkit loh bang, yang Nggak yang dia ada. nari-nari dulu. Nggak, Iya ada bang. nggak ada. Abang kalau ke kampung saya, kalau Hmm, kampung saya ada tuh. Saya kan orang Makassar bang. hmm, Di Toraja tuh hmm, bang. Kalau orang mati, hmm. itu orang itu dibangkitin jalan sendiri ke makamnya. Kan ditanamnya Ya kan udah bukan di mana? tanah. Saya belum Ya, pernah ya lihat udah, abang datang ke Toraja aja. Abang cari deh di Google situ sejarahnya bangkit. ini, cara memakamkannya orang-orang Toraja Anggaplah tuh. anggaplah dia bangkit, terus dia jalan ke makam, Mhm. terus dia tiduran di makam, terus mati lagi nggak? Ya mati lagi lah bang. Masa Ya dia udah, berarti bukan al-hayat. Ya abang kan juga Kalau nggak al-hayat tahu. itu ketika bangkit ya bangkit selama-lamanya, nggak mati-mati lagi. Itu al-hayat. Itu Oh baru itu abang. membuktikan Kalau Anda di kami kan enggak. layak. Ya udah Yesus kan kalau diangkat. jalan Kalau sendiri, kalau di mana di Islam kan apa namanya, Yesus kan sebenarnya nggak mati. Dia kan diangkat sama Allah. itu kan terserah Ya kamu. iya makanya kembali ke masing-masing bang. Makanya Gitu. artinya salah satu apa namanya kriteria kamu bahwa Allah tidak mati itu berarti Isa adalah Allah dong. Kan dia diangkat hidup-hidup. Mati nggak? Makanya dengar dulu cerita saya. Makanya tadi sebelum hari kiamat beliau atas perintah Allah itu kan kembali ke bumi.
Di Iya, saat menurut dunia mau kiamat, membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Nah, salah satunya. Dan setelah itu, beliau diwafatkan lagi kembali sama seperti orang-orang yang lain, Bang. Setelah itu baru deh hari kebangkitan untuk seluruh umat manusia. Begitu, Bang. Kalau Abang bilang, sekarang begini, tadi ada kata-kata Abang kan. Bisa, ini kan Yesus, beda cerita. Iya, iya makanya, ya udah nggak apa-apa, ya, Bu Yun, udahlah. Artinya kita cuma ngobrol-ngobrol doang kok. Ya, kembali ke ini masing-masing. Tapi iya, Bang Alkitab tadi kan ada Abang ngomong tuh waktu dia mau ngebangkitin yang dia ngomong sama siapa tadi tuh? Si yang perempuan itu? Oh, sama Marta. Yang dia ngomong apa, Bang? Sebentar, aku baca dulu ya. Aku baca lagi. Dia tahu gini, saudaramu akan bangkit. Harusnya di sini dia menegaskan bahwa dirinya itu hanyalah nabi, orang biasa. Tetapi Marta bilang gini, Marta nggak paham. Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tapi kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kebangkitan dan hidup. Kaisar lu bisa. Selamat malam. Selamat malam. Kaisar lu bisa. Dan orang dan ini klaim sampai situ, Bang, sampai situ. Siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun mati gitu kan? Betul, sudah mati. Iya. Sama kan semua. Kita semua akan mati. Abang juga akan mati. Nggak akan hidup kan? Cuma dibangkitkan juga, Bang, nanti. Enggak. Tapi pernah nggak Muhammad bilang gini, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun dia sudah mati. Pernah nggak? Ada dia. Barang siapa. Ya kenapa dia nggak pernah ngomong gitu? Nggak pernah, Bang, karena dia itu nabi. Nggak pernah, Bang. Dia cuma orang biasa. Dia tidak berkuasa atas hidup dan kebangkitan. Ini ayatnya baca. Bang Alil Kitab, sebentar. Abang-abangku semua down baik dengan 400. Bang, kita kan cuman ini aja ngobrol-ngobrol ya, jangan pakai ini, Bang, ya. Debat-debatan. Saya sama dari tadi sama Alkitab kita kembali ke keimanan masing-masing. Artinya kita jangan saling berdebat. Kita hanya ngobrol-ngobrol aja. Semua kembali ke diri masing-masing karena bagaimana? Cuman kalau kita berdiskusi jangan pakai ini juga ya. Jangan ada yang pakai urat ya. Gimana, Bang? Ini aku baca ayatnya nih. Qul in kuntum la tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakan ya Nabi Muhammad, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, itu ayatnya, Bang. Saya bilang tadi sama Bang Alkitab ini, saya bilang iya, si Yesus kan ngomong seperti itu kan pada situasi yang berbeda pula dia ngomong begitu. Kalau Abang Alkitab bilang mana pernah Nabi Muhammad mengatakan ini, saya ini al-hayat dan al-hidup. Ya udahlah terserah Abang lah. Kalau memang Yesus mengatakan begitu. Kalau Nabi Muhammad memang nggak pernah. Tarik aja satu orang lagi. Kalau dia tarik satu orang lagi, lu bisa langsung otomatis dia 9 orang. Jadi situasinya kan juga berbeda, zamannya juga berbeda, saat itu juga berbeda. Betul, Bang. Gitu, Bang. Begini, Bang. Ini aja biar nggak rame, Bang Kaisar. Saya ini aja biar nggak rame. Bang Alkitab jangan samakan Yesus sama Nabi Muhammad loh. Itulah makanya, Bang. Cuman kan dibilang kalau Yesusnya kan katanya dia sama dengan Allah katanya karena beliau mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Mana ada orang yang ngomong-ngomong begitu kalau bukan dirinya itu sebenarnya Allah juga gitu ya mungkin ya Bang Alkitab ya. Betul. Dia telah mengklaim salah satu dari Al-Maul Husna. Ya makanya aku bilang, Bang. Makanya aku bilang Bang siapa nih? Donald Beck dengan Bang 400 kenal Sai Baba nggak? Kenal. Sai Baba yang di India itu. Dia juga ngomong begitu sama pengikutnya. Intinya gini, Bang. Intinya aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri melainkan ini adalah firman Bapa yang kusampaikan. Berarti mungkin firman Bapa tuh yang disampaikan Yesus. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Betul, iya. Bang Alkitab juga mengakui itu. Karena dia sang firman kan, Bang? Benar nggak, Bang? Iya, dia sang firman. Kami nggak ada masalah.
Iya, nggak ada masalah, no problem. Cuma kan bedanya ya ini kayak di teman-teman di sebelah nih lagi berantem bang Alkitab. Aku tadi udah cerita sama bang Vika Christ mengenai itu antara teman-teman yang oneness dengan yang Tritunggal gitu bang. Jadi mereka saling, tapi ya nggak apa-apa lah. Mereka kan punya pemahaman sendiri, nggak apa-apa. Gitu. Yang satu bilang ya masalah itu kita sudah masuk ke dalam sifat-sifat Allah ya. Jadi memang itu masalah memahami sifat Allah, memahami kebagaimana Allah. Nah, begitu Bang Roland Runner. Oh iya, oke, nggak apa masalah. Cuma kan yang bedanya kan kalau Bu Uti ya tadi aku dengar Bu Uti tuh ngomong begini bang. Kalau harus dibedakan antara Sang Firman walaupun hakikatnya sama, tapi harus dibedakan karena Yesus itu adalah Sang Firman, sedangkan Bapa itu adalah Roh, gitu. Yang berfirman. Yang berfirman Allah itu kan? Iya, maksudnya kalau si yang Wanes ini Pak Pendeta itu bilang kamu salah, kamu menghujat namanya itu. Gitu katanya. Yesus kan adalah Bapa itu sendiri. Kalau kamu bilang begitu berarti Tuhanmu dua. Gitu kata Pak Esben. Dengar kita ngobrol aja, pasti nanti jadi pintar kok, Bro Runner. Saya ke WC bentar ya. Siap bang. Oke bang. Ya gitulah teman-teman, saudara-saudara. Assalamualaikum dulu ya bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, saya lagi ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol santai aja. Bang Donald gitu, dari partai mana bang? Saya dari Tritunggal kita. Oh, Tritunggal. Kalau Sorry Bang Bang Batran kan kita sudah pernah kayak ketemu kan? Iya, pernah masuk ke room kan? Iya. Iya, pernah. Oh, saya kira saya ditanyain. Kalau menurut saya sih biasa, sama sih sebenarnya. Bapak itu adalah Yesus gitu ya? Iya, sama. Cuman ada memang ayat-ayat yang memang apa ya, keliru ya. Kalau menurut saya sih. Enggak, yang dituhankan orang Kristen tuh Bapak atau Yesus gitu. Kan itu yang jadi kebingungan. Kalau buat kita yang dituhankan itu memang Yesus. Tapi memang dia dari Bapa kan? Apa itu? Iya, cuma bedanya kan Bang. Tapi kan bedanya itu tadi antara Sang Firman berbeda dan Roh itu juga berbeda karena yang berfirman kan. Tapi nah, itu yang membedakan. Ya itulah yang seharusnya teman-teman dari makanya saya bilang Bang itu palsu nih. Nah inilah kalau menurut saya pribadi aja Bang, itulah yang agak sulit teman-teman menyimpulkan atau ya itulah tadi mungkin sudah 2000 tahun ya sampai sekarang masih belum selesai juga di saat firman itu tuh jadi manusia gitu loh. Jadi agak sulit untuk mengatakan bahwa nggak salah juga kalau misalkan firman itu bukan tuh menurut mereka ya. Kalau saya kan ya jelas aja ya namanya firman itu kan kehendak Tuhan ya. Kalau menurut saya, cuma kan jadi masalah kan ini dia sudah berbentuk manusia. Manusia itu bisa berpikir, punya roh, punya apa. Jadi disitulah yang jadi menjadi kalau menurut Abang gimana Bang 400? Maksudnya jadi kebingungan kita di situ gitu. Iya gitu loh. Karena kan firman kalau menurut saya firman ini jadi manusia, tapi manusia itu kan bisa berpikir. Manusia kan diciptakan itu bisa berpikir, bisa merasa, bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Sedangkan dikalahkan. Iya, ada akal juga, punya roh gitu loh. Nah, mungkin ya teman-teman yang saudara-saudara kita yang Kristen yang agak sulit karena ya itu tadi karena firman itu sudah berbentuk manusia dan manusia ini kan punya akal pikiran sendiri, punya jalan sendiri, gitu loh. Nah, itu yang membedakan antara teman-teman yang saudara-saudara kita yang Tritunggal dengan yang Oneness, begitu. Kalau menurut pendapat pribadi saya yakin sebenarnya Anda akan setuju dengan kami. Karena begini, Bro Runner. Di dalam Islam, saya harus ada perbandingannya dulu ya, biar kita ada jembatannya untuk memahami ini. Di dalam Islam itu kan wahyu itu kan berupa kitab. Kitab itu kan ya kitab benda mati gitu kan.
Di dalam Kristen, kitab itu Sebentar benda Bang, hidup. artinya Abang jangan hanya ngomong saya, siapa tahu ada teman-teman saya juga, Ya nggak maksudnya apa-apa, saya saudara-saudara kita cuma yang mau ngomong ngomong aja. juga. Ya Oke, baik, siap Bang. kita harus Kita akui diskusi. bahwa Al-Quran Mhm. itu benda mati. Al-Quran sebagai firman Allah itu benda mati. Kita harus akui itu. Betul. Itu siapapun akan akui. Nah, di dalam Kristen, wahyu itu hidup. Wahyu itu berbicara. Oh. Dia Oke, mengambil oke. rupa seperti sebagaimana manusia. Yaitu wahyunya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau teman-teman menyamakan Tuhan Yesus kami dengan Nabi Muhammad, itu salah besar. Yang teman-teman samakan itu haruslah Quran dan Yesus. Karena sang firman lawan firman. Maksudnya dalam Firman arti dan apa ini Bang? firman. Kan saya bilang Quran yang itu saya bilang firman sama Allah, Abang bukan? tadi kan Ya. Nabi Muhammad sama dengan nabi-nabi yang lain, bukan hanya Nabi Isa saja. Nabi-nabi Ya, yang itu lain kan juga terserah sama, Abang. Bang. Itu kan Oh ya, terserah oke, Abang. oke. Sekarang gini, Oke, Bang. kalau di dalam Ntar ini kalau sebelum macam ntar Pak, kalau macam dari pihak sebelah ya, dari Muslim kalau Terus, bilang oke, Bang. Nabi Muhammad Yesus itu apa ya? Nabi, ya wajar sih karena dia juga diutus kan? Halo, mohon maaf. Iya. Al-Quran itu bukan utusan. Memang bukan utusan, Ya, Bang. bukan. Berarti beda. Iya, Iya, Iya. Kalau Yesus kan Tapi ngaku nggak dia apa-apa, utusan. nggak apa-apa. Kita coba dengar dulu dari saudara kita, Bang Kitab ini, maksudnya wahyu yang hidup gitu loh. Maksudnya ya, mungkin wahyunya beliau, hidup. Abang ini bisa menjelaskan lebih Karena logikanya lebih sederhana. Karena logikanya sederhana. Logikanya seperti ini. Kalau Allah itu hidup, apakah ada yang mati di dalam diri Allah? Coba dijawab secara singkat. Kalau Allah itu hidup, apakah ada yang mati di dalam diri Allah? Saya sih simpel, Bang. Kalau saya, Coba. kalau Abang bertanya, saya jawab dulu. Ya, Enggak, Pak. Allah itu nggak bisa disamain dengan makhluk, Bang. Ya memang nggak bisa. Iya, nggak ada apa Yang bilang samain yang ya, bilang makanya samain Allah Abang dengan manusia. bertanya apanya yang mati gitu loh. Kalau Abang Firmannya sudah mati atau mengatakan hidup? mati, Ya, bukan firman itu bilang kan dari hidup dalam arti- diri Allah. Firman itu Firman- dari dalam diri Allah atau bukan? Firman adalah, kalau menurut kami ya, menurut saya ya, firman itu kan kehendak. Kehendak. Maksudnya oke lah, kita ngomongin dulu ya. Firman itu yang keluar dari Allah, lalu diturunkan dari langit kesekian turun ke langit dunia, lalu disampaikan pada Jibril. Betul. Itu adalah sesuatu yang mati. Oh, saya nggak tahu. Saya juga baru tahu kalau dibilang yang mati Iya, atau soalnya. itu jadi Oke lah, Al-Quran kalau kan Abang punya sesuatu yang mati. pemikiran baru Jadi seperti begini, itu bro. ya. Jadi no begini, problem bro. lah. Sebenarnya yang bilang mengajarkan, sebentar begini, bro. Sebenarnya yang mengajarkan konsep ini kepada kalian itu adalah kami. Pada saat di tahun 700-an kurang lebih, itu ada satu polemik. Karena pada saat itu ada satu pertanyaan yang muncul Alhamdulillah. karena kami. Apakah firman itu kekal ataukah firman itu diciptakan? Yang firman di sini siapa? Yesus ya? Enggak, saya Iya, berbicara makanya Quran. saya bilang, Bang, maksudnya firman ini kan kehendak. Artinya disamain dulu persepsinya, Enggak. Bang, karena kan Enggak, Abang kan sudah membedakan firman itu. Anda sudah bikin satu konsepsi sendiri. Firman bukan Abang yang, kehendak. yang menciptakan konsepsi sendiri, Bang. Kalau menurut firman, aku ya, saya nggak pernah Yesus- berpikir bilang, Kan iya, Yesus tidak makanya- pernah mengaku firman, Bang. Hah? Kan Yesus tidak pernah mengaku firman, tapi dia utusan katanya. Iya, firman itu diutus memang. Firman itu diutus. Enggak, bukan mengutus firman, dia manusia yang dijadikan firman itu terus diutus. diutus gitu. Iya, firman itu diutus. Di Utusan dalam itu Yohanes rasul. 17 ayat 3. Utusan itu Sebentar, saya rasul, Bang, katakan. bukan Yes, enggak, firman. Enggak. Kami tidak memakai terminologi Islam. Kalian datangnya terlalu telat. Loh, Enggak, firman bukan Di dalam terminologi. Yohanes 17 ayat Artinya- 3. Sebentar. Saya bacakan dulu. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Dia mengakui bahwa syarat kehidupan yang kekal adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. telah kau utus. Bukan firman kan? Betul. Iya, betul. Sebentar. Yang diutus itu Yesus, Sebentar. bukan firman. Kasih saya waktu dulu untuk menjelaskan. Ada satu riwayat ya di dalam kitab At-Tauhid ya. Di situ ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasul. Lalu orang Yahudi ini berkata, sebagaimana Allah dan engkau Rasul
menghendakinya. Lalu Rasul menegurnya, berkata bahwa, apakah engkau sedang menjadikan aku sekutu di samping Allah? Karena engkau mengatakan aku dan Allah. Harusnya yang engkau katakan adalah hanya Allah saja yang berkehendak. Nah, menurut rumusan ini, kalau Rasulmu sendiri tidak suka dengan kata dan, karena itu mengindikasikan dia dan Allah bersama-sama, di dalam Yohanes 17 ayat 3, di situ Yesus telah mensejajarkan dirinya dengan Allah dengan memasukkan namanya ke dalam syarat kehidupan yang kekal, dan juga ada di samping nama Allah. Iya, sama dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya gini Bang. Bang Alkitab. Gini Bang, Abang kan tadi katakan. Enggak, nah justru Nabi Muhammad justru mengatakan tadi kan jangan jangan menyekutukan dirinya dengan Allah itu yang dia bantah itu tadi, Bang. Iya. Dan kalian sedang mensekutukan Allah, dan sekalian sedang mensekutukan Allah. La ilaha illallah. Ini kan orang Yahudi. Enggak, kalian sendiri sedang mensekutukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang Tuhan Allah. Ada kata wa. Apa yang salah, Bang? Dari syahadat itu ada yang salah, Bang? Ada yang salah. Ada yang salah. Yang salah di mana, Bang? Ada yang salah. Saya akan kasih tahu kamu salahnya di mana. Kalau tidak ada, kalau saya hanya mengatakan sebentar, kalau saya hanya mengatakan la ilaha illallah, saya masuk Islam nggak? Bagaimana? Iya, masuk Islam. Abang dikatakan Muslim? La ilaha illallah. Saya masuk Islam nggak? Iya. Saya masuk Islam nggak? Islam. Iya, karena Abang sudah mengakui. Ya. Apa kan begini, menurut kalian kan saya harus bersyahadat, itu kan pintu menuju Islam, betul kan? Iya, Muslim. Salah satu syarat. Ya udah, berarti saya Muslim. Saya Muslim. Saya Muslim. Iya, abang berarti sudah mengakui bahwa abang berserah diri kepada Allah, tidak menyekutukan diri dengan sepuluh. Itu sudah kan masalahnya kami tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tapi kamu adalah abang kan menyamakan tuh, Bang. Hakikatnya sama, Roh Kudus sama, Yesus sama, iya. Ya firman itu dari dalam diri Allah, ya pasti Allah. Ya itu kan pendapat saya mengakui Allah. Saya nggak bisa membantah karena itu sudah masalah keimanannya abang gitu loh. Nggak begini, itu saya mau sudah nanya menjadi. Bisa nggak seseorang itu masuk Islam tanpa mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Bisa nggak? Kalau Islam nggak bisa. Kalau saya pribadi nggak bisa, Bang. Artinya harus ada nama Muhammad. Muhammad menjadi syarat masuk Islam. Itu telah menduakan Allah. Artinya ada Allah dan Muhammad. Kamu sudah syirik. Di situ batasannya jelas. Muhammad Rasul. Muhammad Rasul jelas. Tuh Allah Tuhan. Mau apapun dia, saya nggak peduli. Kecuali Nabi Muhammad Tuhan juga, baru syirik. Nggak ada urusan. Ketika seorang Yahudi mengatakan sebagaimana Allah dan engkau Rasulullah berkehendak, dia itu hanya menggunakan kata dan, tetapi Muhammad membenci itu. Kenapa? Karena Allah dan dia bersama-sama. Betul. Di dalam Al-Anfal 20 boleh begitu. Nggak boleh. Bahkan gini, di dalam Al-Anfal 20, apa salahnya dengan hubungannya dengan hubung? Ya, sebentar. Ya, ini di dalam Al-Anfal 20, sebentar, belum selesai. Di dalam Al-Anfal 20, Allah berfirman, sebentar. Taatilah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya bersama-sama. Ya. Allah dan Rasulnya bersama-sama. Di situ Allah sendiri juga sudah syirik. Abang. Syirik. Bersama-sama. Allah sendiri juga syirik, kalian juga syirik. Kalau saya bilang ke abang, taatilah Tuhan Yesus dan orang tuamu. Taatilah orang tuamu. Apakah itu salah itu? Taatilah orang tuamu. Taatilah ibu bapakmu. Berbaktilah kepada ibu bapakmu. Apakah ibu bapak kita Tuhan? Ini logika berpikir yang sederhana aja, Bang. Abang yang selalu berpikir yang sebenarnya gampang jadi susah gitu loh. Selamat malam. Aku jadi syarat gitu ya, mohon maaf Bang. Itu jadi syarat bukan. Taati orang tua itu jadi syarat. Karena di sini sudah 3 Muslim, aku izin pamit ya, Bang. Makasih Bang Hos. Karena dia sudah 3 Muslim. Bang 400 nggak apa-apa Bang, gabung aja Bang, kita ngobrol-ngobrol kok. Oh iya maaf. Selamat malam. Oke.
Malam. Assalamualaikum Bang Rola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. lanjut silakan. Iya, abang juga boleh ikut ngobrol kok. Iya, yang saya maksud begini bang, kalau abang mengatakan begitu, salah kalau misalkan abang saya tanya, bilang, apakah aku tidak mentaati orang tuamu, berbaktilah kepada orang tuamu. Bukan berarti orang tua kita Tuhan kan bang? Saya boleh melawan Kan orang tua saya. Ya. Ya itu saya boleh melawan orang tua saya nggak? Enggak, saya mau bertanya. Kalau orang tua saya begini bro, ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan yang mutlak. Sebentar bro. Ketaatan yang mutlak tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu ketaatan terhadap Allah. Ketaatan saya kepada orang tua itu bisa ditawar. Dalam artian apa? Kalau orang tua mengajarkan saya yang jelek itu bisa saya tolak. Betul kan? Maka di sini saya mau tanya ke kamu bisa nggak menolak? Kamu bisa nggak tidak taat pada Muhammad? Apa yang saya mau tidak taat dengan Muhammad, karena beliau mengajarkan semua apa yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kamu harus taat mutlak kepada semua Nabi Muhammad. Nabi pun begitu. Benar, nah, abang selalu memfokusnya kepada Nabi Muhammad. Semua Nabi begitu, bang. Menurut kami, baik itu Nabi Isa, baik itu Nabi Ibrahim, baik itu dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak, untuk mengajarkan bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Ya, kamu pengikut Isa atau pengikut Muhammad? Ya kami pengikut semua para nabi, bang. Enggak, harus cuma satu. Kali kan udah ya. Iya, Nabi Muhammad kan nabi terakhir. Ya udah. Iya, kita kan umat terakhir dari Nabi Muhammad. Ya. Kalau abang bilang, iya kita. Kalau kamu mengikuti Nabi Isa, di mana Injil yang kamu baca? Apakah kamu mengikuti Injil? Kan kamu mengikuti Al-Quran. Ya udah. Tambahkan Pak, ikut menambahkan. Oh iya, silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan. Saya dari Muslim ya. Jadi begini Pak ya, memang ketaatan terhadap Rasul itu ya mutlak Pak. Karena apa? Karena kita tidak tahu, umatnya itu tidak akan kenal sama sekali seperti apa Allah itu, seperti apa Tuhan itu, tanpa mendengarkan cerita atau keterangan dari Rasul itu sendiri, begitu. Sesuai dengan apa? Di sini ada di Yohanes juga 1:18 kan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya menyatakan ini sebenarnya ini kan dalil yang Bapak sebagai dasar dari Bapak mungkin tadi menyatakan bahwa berteofani atau berinkarnasi ya, firman menjadi manusia. Padahal kalau kita rujuk kepada bahasa aslinya, dialah yang menyatakannya ini menggunakan kalimat exegeomai. Exegeomai itu artinya apa? Menceritakan dan menerangkan. Jadi artinya ya bagaimana orang Kristen itu mengenal sejatinya Tuhan itu seperti apa? Ya dengarkan cerita yang Yesus ceritakan atau terangkan. Jadi dalil ini memang sepertinya runtuh untuk mendasari doktrin teofani atau berinkarnasi itu atau firman menjadi manusia, karena bahasa aslinya itu menggunakan exegeomai, yaitu menceritakan dan menerangkan. Jadi di dalam keimanan Muslim juga seperti ini, begitu. Makanya ada ati Allah wa atiur Rasul. Kemudian ada juga di Yohanes 17:3 tadi itu. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan? Ya ketaatannya juga ya percayalah perihal apa yang diceritakan oleh utusannya. Begitu Pak, itu caranya. Makanya memang ada ketaatan mutlak. Karena kita tidak kenal siapa sejatinya Tuhan itu. Kalau kita tidak mengenal. Kalau kita tidak mendengarkan cerita atau keterangan dari utusan itu, yaitu para nabi menceritakan kepada umatnya. Begitu. Dan semua narasinya sama. Semua narasinya sama Bang Alkitab. Narasinya semua sama dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, benar. Ntar dulu, Bang Alkitab kenapa ngutut sekali ya? Kenapa? Kenapa ngutut Bapak, tadi saya ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa kok, Bang. Artinya ya udah, it's okay. Saya kenapa, Bro? Abang terkesan dari ininya kayaknya mengotot banget bahwa itu. Ya nggak apa-apa, itu kan. It's okay, nggak apa-apa. It's okay, nggak masalah. Makanya kita suka DBN kalau diskusi nggak apa-apa kok. Memang itu yang saya lihat. Ya, memang benar yang
Alkitab itu terangkan memang benar ada ketaatan mutlak begitu loh. Karena kami juga menganggap bahwa semua para nabi juga seperti itu. Harus umatnya itu harus patuh kepada rasul atau nabi yang diutus. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengenal Tuhan. Seperti apa Tuhan sejatinya ketika kita tidak mendengarkan dari rasul utusan itu atau nabi utusan. Begitu. Murid-murid Yesus kan juga begitu Bang ya. Seperti itu Bang ya. Mungkin satu pertanyaan singkat saya saja, saya seperti ini. Ya. Kalau kemana Bang? Tadi kita seperti ngobrol. Itu sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih. Itu kan menurut saya kita nggak bisa terima itu ya. Karena Bang Thoyib kan bukan siapa-siapa, ya kan? Ya. Juga. Kecuali Bang Thoyib ini misalnya ulama gitu kan, dari ulama Kristen gitu. Enggak Bang, ini dasar pemikiran. Kita bisa mempertimbangkan. Ini dasar pemikiran yang paling bawah loh Bang. Ini salah satu dasar, bukan artinya ulama enggak perlu ulama belajar kayak maksudnya begini loh Bang. Bisa artinya ini dasar pemikiran dari apa logika awal gitu loh. Logika apa ya? Sekarang begini Abang, saya mau tanya satu hal yang singkat aja. Nggak perlu harus belajar jadi ulama dengan seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gini. Saya mau tanya yang singkat aja. Abang bisa nggak kenal Allah tanpa Al-Quran? Tidak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Bagaimana Allah itu Quran yang menyatakannya. Nah demikian pula bagaimana Sang Bapa yang tidak kelihatan itu, maka firman-Nya yang menyatakannya. Firman yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan itu. Nah sekarang saya mau lanjut dulu. Tapi firmannya jadi manusia Bang. Sebentar, sabar dulu. Saya belum selesai. Sekarang tadi saya tanya ke para runner. Iya betul. Bahwa tadi ada nama-nama Allah yaitu 99 Asmaul Husna. Pernahkah Nabi Muhammad mengatakan bahwa dirinya adalah Al-Hayat? Dan Al-Bait. Ya, saya teman-temannya. Saya jelaskan ke teman-teman yang lain supaya bisa mengikuti narasinya Abang gitu loh. Pas Abang pergi nanti takutnya kan nanti ada salah atau gimana. Siap. Gitu. Nggak apa-apa ya? Kalau Nabi Muhammad ini adalah nabi sebagaimana Isa yang membutuhkan satu ketaatan yang harus taat total, sebagaimana Abang taat pada Al-Quran secara total, ya. Abang kan taat pada Al-Quran harus total. Bukan taat. Tidak bisa ditawar itu kan. Bukan. Sebentar. Al-Quran taat sih maksudnya gimana? Nggak ngerti. Abang harus kadang-kadang Abang bahasanya gini loh. Mengikuti. Yang gampang disusahin gitu loh. Enggak, Abang harus taat. Saya langsung aja nih, Sang Allah dan firman-Nya. Saya tidak melalui Muhammad dan seterusnya. Saya buang itu. Silakan, nah sekarang Abang harus taat. Apa yang dikatakan Al-Quran itu kan harus taat, patuh betul-betul kan. Harus secara total kan. Betul. Karena taat pada Al-Quran, taat pada firman-Nya itu taat pada Allah. Betul nggak? Nah sekarang saya tanya, pernahkah Nabi Muhammad mengatakan bahwa dirinya adalah Al-Hayat? Iya, Al-Hayat. Makanya saya terangkan ke teman-teman ya. Al-Hayat itu, kalau nggak salah tadi Abang mengatakan bahwa Yesus yang mengatakan itu kan? Iya. Jadi yang berhak mengatakan itu hanya Allah. Betul. Dan buktinya, menurut Abang, si Yesus juga mengatakan seperti itu. Betul. Ya kan Bang? Iya, kalau kami Nabi Muhammad nggak pernah mengatakan begitu. Nah, alasannya apa? Sama mengatakan begitu? Iya, sama. Ya iyalah, Bang. Di mana? Maha hidup baru. Di mana Bang Alkitab Yesus menyatakan Al-Hayat itu di mana? Anahu al-Tarik al-Haq al-Hayat. Ya nggak apa-apa Bang, kalau memang dia begitu nggak apa-apa. Kalau kan dikatakan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nggak pernah ngomong begitu. Ada di dalam Yohanes, saya buka dulu ayatnya ya. Dia mengatakan bahwa aku adalah, sebentar, saya belum selesai, santai dulu. Iya, Abang mau dari tadi. Aku adalah jalan, firman-Nya itu adalah jalan, ya. Al-Haq, kebenaran, dan hidup, Al-Hayat. Itu. Tidak ada seorang pun, sebentar. Itu ada, betul. Diam dulu. Aku tahu Bang itu isinya. Diam dulu. Teman-teman juga tahu kok. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa mencapai makrifatullah jika tidak melalui aku sebagai sang firman-Nya, yaitu tariknya. Maksudnya diksi dari Al-Hayat itu dari mana Bang? Maksud Al itu loh. Ada baca versi bahasa Arabnya. Sebentar, saya bacain dulu ya. Jadi gini Bang,
Bang, kalau abang mengeluarkan apa yang dikatakan Yesus itu betul kok, gak ada masalah. Ya udah, berarti Semua dirinya adalah layak. dia itu jalan kebenaran dan hidup. Iya. Semua Iya, dia nabi adalah pun layak. begitu, Bang. Begitu pun juga dengan Nabi Muhammad. tidak Cuman, mengatakan, Nabi Muhammad ya tidak masa pernah harus mengatakan dikatakan, anak wal Bang? tarik. Ini Mana? Dia nggak secara pernah ngomong. logika pikiran ya, Bang. Yang ya, jadi kalau logika torik itu pikiran, Al-Quran atau semua Muhammad? nabi Yang jadi semua kan torik Enggak, itu Bang. Al-Quran atau Sekarang Muhammad? penggunaan diksi ini, Bang, apakah itu diartikan sebagai maha hidup atau maha Iya, itu bagaimana, yang saya Bang? maksud. Dia adalah Logika kehidupan itu pikiran sendiri. Dia adalah manusia jalan yang awam dan aja hidup, tahu, Bang, ngerti. bukan Allah hayat, Aku buka tetapi lagi, aku buka lagi, aku hidup buka lagi. saja. Sebentar. Bang Iya, Toib, hidup. masalahnya Bang. Buktinya Abang bisa nggak mengatakan aku adalah diterjemahkan, hidup? diterjemahkan Ya udah, itu Bang. sebagai Bang Toib hidup. Enggak gini Bang Bang Toib. Toib, sudah Pernah Bang, tidak? nggak usah Pernah tidak? ini Bang, Sekarang kita karena cobain ke hidup aja. Sekarang ahli gini aja. kitab ini dia Sebentar. maunya ada pembuktian omongan begitu loh. Logika pemikiran awam saya juga tahu kok. Iya. Kalau Semua dalam nabi terjemahan, begitu, iya, adalah jalan dalam kebenaran terjemahan dan itu hidup. Di bisa mana? diterima. Semua. Cuman kalau Ya udah, di dikatakan mana? bahwa Cuman kalau Yesus dikatakan itu adalah sebagai dia maha ini. hidup, nah Oke, ini yang nggak jadi apa-apa, nggak masalah. apa-apa. Itu yang salah. Nggak apa-apa. Gini Bang Itu Toib. yang aku maksud. Di mana Muhammad mengatakan aku adalah hidup? Nah, Ada nggak? Dia mau ngomong begitu Bang, dia mau ada pembuktian juga. Ya udah Harus di mana? ngomong Kalau dengan itu hanyalah ya nggak satu ada lah, pernyataan Bang. yang biasa. Tapi Pernah nggak Muhammad esensinya, ngomong kayak gitu? Bang, esensinya Nggak Bang ada. semua nabi Karena begitu dia Bang. bukan Bang, hidup. Bukan, Bang masalahnya ahli kitab. apa? Karena Muhammad bukan hidup. Maksudnya hidup itu Muhammad bukan dihubungkan hidup dengan itu Tuhan sendiri itu sehingga dia seperti tidak apa, bisa Bang? berkata seperti itu. Kalau Nabi dikatakan Ibrahim bahwa juga dia begitu. hidup itu lantas dia Tuhan atau Allah Iya. itu dari mana Ya, Bang pasti. kategorinya? Aku adalah hidup, bukan aku hidup loh. Kalau Aku aku hidup, adalah saya juga jalan dan hidup. kebenaran dan hidup Aku kan begitu. adalah Aku adalah hidup. jalan Pernah nggak? kebenaran dan hidup. Cek. Semua begitu. Hubungannya Iya, itu Bang. Aku hidup adalah jalan diksi kebenaran Tapi dan hidup. bukan dengan dalam Dan arti Allah itu sebentar, apa sebentar. Tuhan? Saya buka dulu. Oke. Saya buka dulu, sebentar. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan Ya. dan hidup. Sebentar. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Yang menjadi al-bait sebagai salah satu gelar yang membangkitkan itu siapa? Yang membangkit ya Siapa? Allah, Bang. Al-bait siapa? Al-bait siapa? Al-bait. Pernahkah Muhammad berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup? Kalau ini hanya pernyataan yang biasa. Pernah nggak? Ntar dulu Bang. Mungkin Bang ahli kitab ini mau perkataan dalam arti sesungguhnya kali, bukan dalam arti orang yang mendengar gitu loh. Gampang ini cara mendengarnya kalau yang Dari tadi sudah logika kita- awam pun nggak tahu, Bang. Muhammad Dari adalah tadi kan Muhammad adalah yang awal dan yang akhir. Muhammad memegang kunci segala kerajaan maut. Bisa nggak? Begini Bang, Awal dan mau akhir, Alfa dan apapun, Omega. mau Bentar. apapun yang disematkan kepada Yesus, ya tidak membuat dia menjadi Tuhan begitu. Enggak, Tidak bilang membuat dia jadi Allah. ya, enggak, jangan gitu dong. Jawab dulu poinnya tadi. Bisa nggak Muhammad menyatakan seperti itu gitu loh. Nggak, Abang lucu gitu loh, harus mengikuti seperti apa yang dikatakan Tuhan Abang. Gini makanya Mau nanya. bisa atau enggak mau gitu nanya loh. sama ini Gitu Bapak yang loh. Kristen 2 nih. Bentar bro. Karena gini, saya menyatakan misalkan Michael adalah yang awal dan yang akhir. Aku Michael ini memberikan kehidupan kekal. Aku memegang kunci segala kerajaan maut. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Aku bukan Tuhan, manusia biasa. Gitu. Iya, nggak bisa. Kerajaan Muhammad maut, bisa nggak? Kerajaan maut. Tidak ada Kunci. diksi seperti itu, nggak ada. Nggak Iya, ada, Bang. iya, itu betul. itu Betul. maknanya Nggak sih ada. kalau aku Betul. bilang makna Betul, nggak bukan ada. arti Betul. sesungguhnya itu, Bang. Nggak Bukan arti ada. dalam Iya. artian betul-betul sesungguhnya itu nggak ada, Bang. Manusia pun Emang juga nggak nggak akan ada. berpikir Karena begitu, karena Bang. Muhammad bukan hidup. Bukan Muhammad, Karena Nabi Isa. Muhammad Yesus bukanlah pun juga. kebangkitan dan hidup. Abang lucu yang Karena itu dia giliran tidak pernah yang mengklaim arti seperti literal itu. sesungguhnya Abang bilang yang makna sesungguhnya misalkan kamu jangan makan babi, Abang maknain secara lain. Sekarang yang Gimana? maknanya Nggak. sebenarnya alegoris, Abang maknain seperti sungguh-sungguh Di mana memegang makan kunci babi? kerajaan maut. Di Magaman. Enggak, contoh kecil, aku adalah Bapak, aku dan Bapak adalah satu. Itu kan makna alegoris Oke, misalkan ya. buka ayat sebelumnya. Kita buka dulu ayat sebelumnya. 2 ayat sebelumnya. Ada yang bisa Mike, bacakan gua nggak? harus cabut dulu, Mike. Nanti Enggak, lanjut ya, enggak Mike. apa-apa. Enggak, maksud saya udah Santai, Bang. santai. Maksudnya bagaimanapun juga kalau menurut kami di Muslim, kalau abang katakan Yesus, ya udah silakan, nggak masalah. Iya, Nggak masalahnya pernah dari ya. tadi abang bilang Sebenarnya aku Muhammad heran juga sama Bang. sama. Nah, kita nanya, Muhammad pernah nggak mengaku dia adalah kebangkitan Kan saya sudah bilang dan Bang, hidup? sebelum Dia adalah teman-teman awal dan datang, akhir. Dia memegang kunci kerajaan maut. sebelum Pernah teman-teman nggak? Muslim saya datang, Bang, kan saya sudah jelaskan tadi, Bang. Waktu kita ngobrol pertama, sebelum teman-teman saya datang yang Muslim.
Iya kan? Kan Sebelum saudara-saudara saya. saya sedikit heran sama Bang Alkitab ini. Kan sudah tahu loh, Nabi Muhammad itu utusan. Kenapa mau samakan dengan Yesus? Justru itu hanya karena dia manusia biasa, dia tidak bisa berkata, aku Muhammad adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun siapa yang percaya padaku, ia akan terus hidup walaupun dia sudah mati. Nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya gini loh, Mike. Sebenarnya, gue terakhir ya, Mike. Menurut gua, teman-teman Muslim di sini memaksakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Kalau dia hanyalah manusia biasa, menurut gua, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah salah satu komunikator yang sangat jelek. Seharusnya dia kenapa setiap kali itu malah menegaskan keilahiannya. Kalau dia itu mau berkata bahwa aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Kan dia tinggal bilang gitu. Ya, kenapa tidak seperti itu, Bang? Iya, Bang. Saya begini, Bang. Dia adalah Allah. Gini, Bang. Berkata seperti itu. Oke. Sebentar, Bang Toib. Mohon maaf. Gini, Bang Alkitab. Saya ini manusia biasa ya. Anggap saya gini. Saya pemahaman saya mengenai teologi itu saya kurang paham. Saya cuma berpikir begini, Bang. Andai kata pada saat itu, saya cuma yang pikir-pikir yang kadang-kadang ya nyeleneh juga sih. Gini loh, Bang. Simple akal logika yang paling awam saya ngomong gini, Bang. Kalau toh memang saat itu Yesus dia adalah Tuhan pada saat itu, saya hidup di zaman Yesus, orang-orang di sekitarnya pasti akan nyembah dia, Bang. Boro-boro saya, ibunya pasti udah kasih tahu saudara-saudaranya, bahkan murid-muridnya, orang-orang di sekitar situ, di kota situ, Bang. Kalau saya hidup di zaman itu ya, misalkan ini. Jadi kan saya cuma berpikir, loh kok apakah dia setelah diangkat atau setelah diangkat menurut kami ya, teman-teman yang Yahudi pada saat itu sudah menyalahgunakan apa yang diajarkan Yesus. Itu yang saya maksud. Karena memang kebanyakan agama-agama itu pada saat nabi-nabi diturunkan, setelah beberapa tahun nabi wafat, itu kadang-kadang ajarannya sudah diselewengkan sama pengikut-pengikutnya. Dan narasinya hampir sama semua. Ini logika awam saya, Bang, yang ngomong. Kalau saya baca sejarahnya, saya sih nggak terlalu paham teologi, tapi kalau saya lihat tarik benang merahnya begitu rata-rata. Ya, menurut saya, Bang Runner, kalau Anda berpendapat seperti itu, menurut saya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus itu adalah seorang komunikator yang jelek. Karena ketika orang-orang melihat keajaiban demi keajaiban, yang dia perlu katakan hanyalah, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku, jangan sembah aku. Bukan kata-kata lah, Bang. Dia hanya tinggal berkata seperti itu, tetapi dia menegaskan keilahian. Sebentar. Dia menegaskan keilahiannya berkali-kali sampai hampir dilempar orang Yahudi karena dia mengatakan sebelum Abraham jadi, aku ada, aku wujud, aku ada dari kekekalan hingga kekekalan. Oke, Bang. Cuma saya berpikir begini itu loh, Bang. Kok malah begitu? Ibunya kan pasti lebih tahu, Bang, anaknya. Iya, itu kan iya, Bang. Yang lahirin dia, Bang. Kalau menurut saya, Bang, kalau saya hidup di zaman itu, kalau memang dia Tuhan, dan pasti kan di kota Yerusalem, di Bethlehem itu kan nggak satu penduduknya, nggak cuma 10 orang. Itu kan satu kota. Kalau memang dia menganggap dia Tuhan, kalau memang benar dia Tuhan ya, Bang ya. Makanya kita harus tahu dulu konsepnya ya. Sebenarnya ada yang tahu, Pak. Itu 3 orang Majius itu dia. Kenapa? 3 orang apa? Yang waktu masih ini ya, waktu masih bayi itu, bukan ya? Yang datang itu. Iya, yang pas terpujilah yang menyusui begitu kan? Yang menyusui dirimu gitu. Yang Kasimur, Paku, Kemenyan itu dia. Iya, yang waktu kan. Cuman kenapa tidak ini ya? Karena itu dalam rencana. Shalom, host. Silakan, Bang. Hostnya siapa ini? Ini Ibel bukan? Ini Ibel bukan? Di mana, Bang? Oh, aman. Oke, dilanjut, Bang. Tadi, Bang, ceritanya. Saya gitu aja sih. Bang Dolan. Oke, gimana? Oke.
Makanya kita harus Bang mengetahui Saint Michael. bagaimana Yesus turun ke dunia ini, konsepnya apa. Dia untuk menggenapi nubuatan tentang Sang Mesias. Sebentar Sang Bang Besar. Saint Michael, Bang Taib minta maaf Ya. tadi saya potong tadi kata-kata Abang ya. Saya agak-agak gini sih. Saya cuman sama si Al kita karena saya cuma berdua tadi sih sama Iya, Bang Fik sebenarnya yang saya juga mendengarkan tidak diskusi setuju. itu. Sebenarnya saya Diskusi juga itu tidak tadi. setuju. Artinya Nabi Muhammad itu kan utusan juga kan? Benar. Jadi saya tidak lari ke bagian sana. Takut salah saya. Salah gimana Iya sih, Bang? Maksudnya Bang. Iya, kadang gini, saya ceritakan Bang Taib ya, Bang Donald. Jadi gini, saya kan cerita-cerita santai dengan Bang Fik, dengan Ibu Yuni, cuman Ibu Yuni dengan sama Bang Alkitab tadi. Tadi ngobrol-ngobrol santai aja mengenai ada teman-teman di sebelah lagi berdiskusi mengenai oneness dan Tritunggal. Nah, oke, pertama kan begitu. Nah, kemudian dia mulai ini ngobrol-ngobrol tentang